Halo anak-anak, hari ini berjumpa lagi dengan saya Ibu Tika. Hari ini kita akan belajar tentang rencana usaha kecil dan menengah. Sebelumnya kita sudah mempelajari pengetahuan awal tentang apa itu rencana usaha kecil dan menengah. Pada materi rencana usaha kecil dan menengah ini, kita akan belajar tentang pembuatan rencana usaha, kewirausahaan, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologis, aspek manajemen dan organisasi, aspek keuangan, dan usaha kecil dan menengah. Jika kalian mempunyai pertanyaan mengenai rencana usaha kecil dan menengah, boleh kalian simpan terlebih dahulu ya, nanti ditanyakan setelah video ini selesai. Jadi, rencana usaha itu adalah suatu perencanaan yang didasarkan penelitian dan analisis cermat tentang tindakan, langkah, dan kebijakan sehingga mencapai hasil sesuai target. Selanjutnya yaitu pihak-pihak yang berkepentingan dalam rencana usaha. Yang pertama ada investor, yang kedua ada kreditur, dan yang ketiga ada pihak manajemen perusahaan. Pihak-pihak ini berkepentingan untuk apa sih? Investor, untuk memberikan investasi kepada perusahaan. Jadi dia menanamkan modal. Yang kedua kreditur. Ini gunanya apa? Memberikan kredit. Jadi untuk menambah modal usaha. Yang ketiga adalah pihak manajemen perusahaan. Pihak manajemen perusahaan di sini berguna sebagai pengambil keputusan dalam kegiatan usaha. Nah, selanjutnya yaitu kegunaan pembuatan rencana usaha. Rencana usaha ini dibuat gunanya buat apa sih? Yang pertama, panduan dalam memulai bisnis. Ketika kita akan memulai suatu bisnis, kita tuh harus membuat panduan sehingga bisnis yang kita jalankan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang kedua, mengurangi kegiatan yang tidak diperlukan. Maksudnya gimana? Jadi kan dengan rencana usaha yang sudah dibuat itu kegiatan-kegiatan tidak diperlukan itu bisa diminimalisir. Yang ketiga, berguna bagi pihak manajemen perusahaan, sehingga rencana usaha ini berguna juga tuh bagi pihak manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan-keputusan penting bagi perusahaan. Yang keempat, menghindari pemborosan biaya. Maksudnya pemborosan biaya itu gimana? Jadi dalam rencana usaha itu sudah ditampilkan kita sudah mau biaya-biaya apa yang mungkin muncul, sehingga biaya-biaya tidak perlu itu bisa diminimalisir. Dan yang kelima yaitu panduan strategi marketing, sehingga kita tahu target pasar dari usaha kita itu apa aja. Dan yang terakhir adalah efisien dalam penggunaan barang. Kemudian aspek-aspek dalam perencanaan usaha. Yang pertama ada aspek pemasaran, perilaku konsumen, SDM, keuangan, organisasi, hukum, dan kriteria kelayakan rencana. Kita akan bahas tentang kewirausahaan. Apa sih kewirausahaan itu? Jadi di sini ada pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah hal-hal yang berhubungan dengan seseorang dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kemudian kita membahas tentang aspek pasar dan pemasaran. Pengertian pemasaran yaitu pertukaran produk dan nilai. Jadi ketika kita menjual produk, kita ditukar dengan uang. Jadi pertukaran produk dan nilai itu produk yang kita hasilkan, dan nilai itu adalah uang untuk menukar produk tersebut. Di dalam aspek pasar dan pemasaran, yang pertama ada riset pemasaran. Yang kedua ada segmenting, targeting, dan positioning. Dan yang ketiga ada bauran pemasaran, dan terakhir ada analisa SWOT. Aspek yang selanjutnya yaitu aspek teknis dan teknologis. Aspek teknis dan teknologis adalah aspek yang berhubungan dengan proses pembuatan barang. Jadi ini adalah yang berhubungan dengan pembuatan barang. Misalnya kalian mau buat suatu usaha sepatu. Nah, dalam proses pembuatan sepatu itu kalian membutuhkan apa? Misal sol, kulit, benang, atau yang lainnya. Jadi ini aspek teknis dan teknologis ini berhubungan dengan pembuatan barang. Bisa juga dengan mesin, kendaraan, pabrik, dan lain-lain yang berhubungan dengan pembuatan barang. Jadi kemudian yang selanjutnya yaitu aspek manajemen dan organisasi.
Apa sih aspek manajemen dan organisasi? Manajemen adalah proses mengkoordinasi kegiatan pekerjaan secara efisien dan efektif. Organisasi adalah kesatuan dari bagian orang untuk mencapai tujuan. Jadi dalam aspek ini ada orang-orang yang bersatu, maksudnya itu di situ ada struktur organisasinya, yang di dalam struktur organisasi tersebut orang-orang tersebut bertujuan atau mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan kegiatan perusahaan sehingga kegiatannya itu berjalan dengan efektif dan efisien. Kemudian aspek keuangan itu ada apa aja sih? Yang pertama ada kebutuhan dana, yang kedua ada proses aliran dana, dan yang terakhir ada titik impas atau break even point. Kita sudah pernah belajar tentang break even point ya. Jadi break even point itu keadaan di mana perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Jadi titik impas, jadi perusahaan tidak untung dan juga perusahaan tidak rugi. Nah, materi selanjutnya yaitu usaha kecil dan menengah. Nah, hari ini kita belajar tentang usaha kecil. Usaha kecil itu apa? Ciri-cirinya yang pertama berdiri sendiri, yang kedua dilakukan perorangan, dan sumber daya manusianya adalah 5 sampai 19 orang. Aset yang dimiliki perusahaan antara 50 juta hingga 500 juta, dan omset per tahun antara 300 juta sampai 2,5 miliar. Omset itu apa sih? Omset itu adalah penghasilan yang didapatkan oleh perusahaan dalam kegiatan usahanya. Selanjutnya usaha menengah. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, volume usahanya besar. Yang kedua, jumlah modal besar. Sumber daya manusianya antara 20 sampai 99 orang. Kemudian asetnya antara 500 juta sampai 10 miliar. Kemudian omset per tahunnya, berapa sih omset per tahun usaha menengah? Antara 2,5 miliar sampai 50 miliar. Jadi itulah tentang usaha kecil dan menengah. Jika ada hal-hal yang kalian belum pahami, boleh kalian tanyakan kepada Bu Tika. Terima kasih.